Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Arianti Lestari NIM 222211101016. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi profesi apoteker dari Universitas Jember akan memaparkan profil dari industri obat tradisional PT Jamu Cap Jago untuk memenuhi tugas bisnis kefarmasian. Nah, sebelum kita membahas mengenai profil dari PT Jamu Cap Jago, kita harus tahu dulu apa sih IAT dan IEBA itu. Nah, dalam usaha obat tradisional skala industri, dalam Permenkes nomor 006 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, industri di bidang obat tradisional dibagi menjadi dua, yaitu IAT dan IEBA. IAT sendiri merupakan singkatan dari industri obat tradisional yang mana dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Sedangkan IEBA atau singkatan dari industri ekstrak bahan alam, di sini khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir atau sebagai bahan baku pembuatan produk obat tradisional lainnya. Nah, untuk persyaratan perizinan atau pendirian IAT dan IEBA sendiri terdiri dari yang pertama, harus menyiapkan surat permohonan, lalu surat persetujuan prinsip, selanjutnya yaitu daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan, lalu daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya, lalu diagram atau alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat, lalu fotokopi sertifikat upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup analisis mengenai dampak lingkungan hidup, lalu rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Dinas dan melampirkan berita acara pemeriksaan dari Kepala Balai setempat dan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sebelum kita masuk ke profil dari industri obat tradisional PT Jamu Cap Jago, yuk kita simak video dari profil singkat PT Jamu Cap Jago. Aduhai Jamu Jago, pujaanku terkenal sepanjang masa, khasiatnya terbukti nyata, pilihanku hanya Jamu Jago. Nah, itu tadi adalah video singkat profil dari PT Jamu Cap Jago, di mana PT Jamu Cap Jago telah memproduksi lebih dari 130 macam jamu. Dari tahun ke tahun, seluruh produk ini telah begitu banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk menyembuhkan berbagai penyakit, menjaga stamina, memperindah penampilan, dan menjaga kesehatan. Produk-produk Jamu Jago telah melanglang buana antara lain ke Jepang, Malaysia, Singapura, Kanada, dan Australia. Menghasilkan produk yang berkualitas dan higienis, menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia dengan menerapkan metode cara pembuatan obat tradisional yang baik. Berikut adalah logo dari Jamu Jago, di mana jagonya jamu sejak 1918. Nah, untuk lokasi dari PT Jamu Jago sendiri terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 106 Semarang, Indonesia. Nah, PT Jamu Cap Jago ini didirikan pada tahun 1918 dan sampai sekarang merupakan salah satu perusahaan jamu terkenal di Indonesia. Semua berawal ketika seorang pria muda bernama TK Suprana yang mengamati cara pembuatan jamu dari ibunya. Beliau kemudian mengabadikan hampir seluruh waktunya untuk mempelajari dan bereksperimen mengenai metode baru dari pembuatan jamu. Nah, berikut adalah Po Chong Kwan atau TK Suprana dan istrinya yang kerap dipanggil Mak Jago oleh putu-putunya. Nah, selanjutnya kita bahas sejarah dari Jamu Jago. Dengan didirikan pada tahun 1918 oleh TK Suprana yang membuat ramuan tradisional dari tanaman berkhasiat dalam bentuk serbuk, disinilah awal lahirnya Jamu Jago. Nah, penjualan produk dimulai dari desa Wonogiri hingga ke Solo dan seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 1936, pemasaran Jamu Jago berkembang ke berbagai pelosok Nusantara. TK Suprana mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan perusahaan pada keempat putranya, yaitu Anwar Suprana, Panji Suprana, Lambang Suprana, dan Bambang Suprana pada generasi kedua.
Pada tahun 1945, pusat kegiatan Jamu Jago dipindahkan ke Semarang. Lalu pada 1962, lahirnya anak perusahaan Jamu Jago yang khusus memproduksi obat farmasi dengan nama DG Farm. Yang selanjutnya pada tahun 1978, kepemimpinan Jamu Jago diteruskan oleh generasi ketiga, yaitu Jaya Suprana, Sindu Anwar Suprana, Monika Suprana, Nugraha Suprana, Suryo Hadiwinoto, dan Sena Karjadi. Nah, berdirinya pusat industri Jamu Jago di Serondol, Semarang. Nah, pada tahun 1990, berdirinya Museum Jamu Jago yang masuk ke MURI atau Museum Rekor Dunia Indonesia, dan diciptakannya jamu Buyung Upik yang saat ini masih terkenal. Pada tahun 2006, Jamu Jago dan MURI menggandeng Gus Bi Borobudur untuk mempersembahkan karya anak bangsa Indonesia yang unik dengan nilai edukasi. Pada tahun 2010, kepemimpinan Jamu Jago dialihkan ke generasi 4, yaitu ke Vincent Suprana, Andoyo Lim, Arya Suprana, Ivana Suprana, dan Tatung Suprana. Yang selanjutnya pada tahun 2015, Ratu Denmark Margaret II meminum produk Jamu Jago saat kunjungan ke Indonesia. Ini pada tahun 2016, pengembangan produk Buyung Upik, di mana Buyung Upik masuk angin dan Buyung Upik susu. Dan pada tahun 2018, Jamu Jago telah menginjak usianya yang ke 100 tahun. Berikut adalah visi dan misi dari PT Jamu Jago, di mana visinya yaitu menjadi perusahaan jamu dan produk kesehatan yang paling diandalkan di Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi tempat bekerja dan berkarya yang baik, di mana kita selalu terinspirasi untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain. Untuk mewujudkan visinya, PT Jamu Jago mempunyai visi yang pertama yaitu terus memproduksi dan menciptakan jamu dan produk kesehatan dari bahan alam yang berkualitas tinggi untuk menunjang kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik. Yang kedua yaitu melestarikan jamu sebagai warisan budaya Indonesia, sehingga terus menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan keluarga. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan pelanggan dengan selalu memberikan solusi dan layanan yang terbaik. Nah, berikut adalah tim dari Jamu Jago pada generasi sekarang, di mana direktur utamanya yaitu Ibu Ivana Suprana, dan direktur utama PT DG Farm-nya adalah Bapak Arya Suprana. Dan Bapak Andoyo Lim sebagai Direktur Keuangan, dan Bapak Vincent Suprana sebagai Direktur Marketing. Nah, inovasi menciptakan produk baru merupakan semangat Jamu Jago sejak 1918, di mana Jamu Jago merupakan perusahaan pertama di dunia yang memproduksi jamu dalam bentuk serbuk. Sebelumnya, jamu dijual dalam bentuk racikan berbagai tanaman, terutama dedaunan yang kemudian direbus dan diseduh menjadi bentuk minuman seperti halnya teh. Nah, pada era generasi kedua Jamu Jago, merupakan perusahaan jamu pertama yang memiliki anak perusahaan yaitu DG Farm. Nah, pada era generasi kedua itu pula, Jamu Jago menciptakan produk-produk legendaris, yaitu seperti Kebahagiaan Suami Istri, Sari Rapat, yang kemudian disusul Sekot dan Seklok, yang kemudian berkembang menjadi Esa dan Esel. Pada generasi 3, Jamu Jago menjadi Lulur Wangi di samping Bedak Dingin Kamalin. Nah, lalu pada generasi 4, Jamu Jago tentu tidak mau ketinggalan kreatif dengan menciptakan produk-produk inovatif seperti BP Rossi Telon Krim, Buyung Upik Masuk Angin, Narwantu, dan produk-produk lainnya. Berikut adalah produk-produk dari Jamu Jago yang terkenal, yaitu yang pertama ada BB Rossi, di mana BB Rossi ini berasal dari kata BB atau bayi dan Rossi atau ayam, di mana adalah seri terbaru dari Jamu Jago yang berfokus pada produk perawatan bayi. Dengan memadukan bahan alam yang terbaik, pengalaman hampir 100 tahun dan inovasi, dihasilkan produk-produk yang istimewa yang sesuai untuk masyarakat modern ini. Mulai dari telon krim atau minyak telon berbentuk krim sampai ke produk perawatan bayi lainnya. Lalu yang kedua ada seri Buyung Upik, di mana produk gagasan Bapak Jaya Suprana di tahun 1990-an. Beliau mempunyai ide jamu dibuat dengan rasa yang enak sehingga digemari anak-anak. Lalu ada seri minuman tradisional Indonesia siap saji yang berbentuk serbuk instan dan cairan yang mudah dilarutkan dengan air menggunakan resep turun-temurun dari keluarga Jamu Jago. Lalu ada jamu istimewa, di mana jamu serbuk tradisional hasil pengembangan dan seri mutu tinggi dengan kualitas dan kemasan premium.
Lalu ada seri Mutu Tinggi, di mana seri ini adalah seri jamu serbuk tradisional Indonesia yang diciptakan oleh Bapak TK Suprana atau pendiri dari Jamu Jago ini pada tahun 1918. Nah, untuk media pemasaran sendiri ada official store dari Tokopedia, Shopee, lalu untuk websitenya, berikut adalah website dari beberapa PT Jamu Jago. Lalu untuk pemasaran, PT Jamu Jago juga mengandalkan dari Instagram. Untuk penerapan CPOP yang pertama yaitu personalia sesuai dengan peraturan sudah dibuat protap di mana karyawan PT Jamu Jago sudah memenuhi persyaratan. Lalu ada bangunan dan fasilitas di mana lokasi sudah terhindar dari pencemaran dan produk olahan tidak mencemari lingkungan sekitar, di mana bangunan didesain tahan terhadap pengaruh cuaca. Lalu ada sanitasi dan higien di mana pakaian kerja karyawan berupa pakaian pelindung diri selama bekerja, terdapat jamban yang berfungsi baik untuk tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun, lalu dilakukan sanitasi ruangan dan mesin produksi secara berkala dan didokumentasikan. Lalu untuk produksi, perbekalan produksi terdiri dari bahan baku untuk proses produksi, bahan setengah jadi, olahan dan merupakan bagian produk, bahan pembantu proses produksi, bahan pengemas dan pengepak, dan bahan-bahan lain untuk keperluan pabrik. Lalu untuk penyimpanan, industri jamu Cap Jago mempunyai standarisasi dalam penyimpanan bahan jamu maupun hasil produksinya. Gudang yang memenuhi syarat-syarat yaitu harus ada ventilasi untuk sirkulasi udara, jamu jangan langsung ditempatkan di atas lantai tapi ditempatkan dalam rak, penyimpanannya dipisah antara obat luar dan obat dalam. Nah, dalam proses penyalurannya juga terdapat aturan supaya jamu yang dijual selalu dalam keadaan baik. Nah, sekian profil dari PT Jamu Cap Jago. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.